Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Husni Busro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Realme ke TV atau pencerminan pintar HP Realme ke TV. Ini dia HP Realme-nya yang akan saya tampilkan ke TV. HP Realme-nya sedang saya pegang. Oke, sebelumnya kita lihat dulu pengaturan untuk melihat tipe HP Realme yang akan saya tampilkan ke TV. Ini dia lewat pengaturan, kita geser saja ke bawah. Selanjutnya kita pilih saja tentang ponsel untuk melihat tipe HP Realme-nya. Kita perjelas dulu agar tipe HP-nya terlihat. Oke, sudah mulai terlihat. Ini dia tipe HP-nya, HP Realme 3 Pro. Jadi sekarang saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Realme 3 Pro ke TV atau menampilkan layar pintar HP Realme 3 Pro ke TV, tentunya dengan menggunakan Anycast dongle seperti ini Anycast-nya. Selanjutnya kita hubungkan dulu Anycast-nya ke lubang HDMI yang ada di TV. Karena TV saya ada di dinding, biar gampang saya menggunakan alat bantu kabel HDMI ke HDMI biar nyolokinnya gampang seperti ini. Ini Anycast-nya ada dua cabang, satu cabang antena seperti ini, yang antenanya ada tulisan WiFi, ini sebagai antena, dan cabang kedua sebagai USB seperti ini, ada USB-nya. Selanjutnya kita membutuhkan kepala charger untuk menghubungkan USB-nya seperti ini. Ini kepala charger HP kita, karena saat kita membeli Anycast-nya tidak mendapatkan kepala charger seperti ini. USB-nya colokin saja ke kepala charger. Selanjutnya kita colokin saja ke stop kontak seperti ini, kita hubungkan. Oke, kita lihat Anycast-nya dan tiga lampu di Anycast-nya pun menyala seperti ini. Oke, sudah menyala. Selanjutnya tinggal kita ke TV-nya kembali. Ini dia TV-nya, TV saya merek Polytron atau TV merek apa saja tidak masalah. Selanjutnya kita pindahkan dulu atau kita sort dulu, kita pindahkan ke HDMI 1 karena kita menggunakan HDMI 1 di Anycast-nya. Klik OK atau enter. Ini dia tampilan Anycast-nya di TV seperti ini. Selanjutnya kita ambil dulu handphone yang akan kita hubungkan ke TV. Ini dia HP Realme-nya yang akan kita tampilkan atau kita hubungkan ke layar TV. Sebelumnya kita masuk dulu ke pengaturan di HP Realme-nya dan kemudian kita geser saja ke atas untuk mencari WiFi. Kita aktifkan WiFi terlebih dahulu. Oke, Anycast-nya terbaca. Kita perlihatkan dulu apakah Anycast-nya benar. Oke, kalau emang sudah benar kita klik saja Anycast-nya. Di sini ada masukan sandi, kita tuliskan saja yang di sebelahnya yang ada tulisan PSK itu angka 1 sampai 8, kita tuliskan saja atau kita ketikkan saja di sandinya. Oke, kita tuliskan dulu angka 1 sampai 8, jangan sampai salah. Kalau sudah, kita perlihatkan apakah sandinya udah benar. Kita klik yang gambar mata di atas, kita perlihatkan. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau sudah, kita checklist saja yang di kanan atas. Kita tinggal tunggu saja dan Anycast-nya pun connect atau berhasil memperkenalkan diri. Oke, kita agree atau kita terima saja. Kalau seperti ini, selanjutnya tinggal kita ke layar TV-nya kembali. Di TV-nya kita pindahkan dulu dari airplane mode ke miracas mode karena kita menggunakan HP Android. Kalau kita menggunakan HP iPhone baru di atas. Jadi caranya untuk memindahkannya, kita ke Anycast-nya. Di Anycast-nya ada satu tombol, kita klik saja atau kita tekan saja tombolnya. Kemudian miracas modenya on dan airplane modenya off seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa menghubungkan HP Realme C3-nya ke TV. Oke, selanjutnya kita ambil dulu HP Realme-nya. Ini dia HP Realme-nya yang akan kita sambungkan ke TV. Cara menghubungkannya cukup mudah tanpa menggunakan aplikasi lagi. Cukup kita geser ke bawah saja. Selanjutnya kita geser lagi ke samping atau ke kiri. Selanjutnya kita pilih saja screencast untuk menghubungkan HP-nya ke TV. Ini dia screencast-nya, kita klik saja. Oke, kalau sudah kelihatan ini screencast-nya.
kita klik saja atau kita tekan saja, terus kita agree atau kita terima saja. Oke, kita terima saja karena ini pakai bahasa Inggris. Kita cancel dulu. Oke, ini dia Anycast-nya terbaca. Kita perlihatkan apakah Anycast-nya sama dengan yang ada di layar TV BF7B612C. Oke, kalau memang benar udah sama, kita klik saja dan selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai HP-nya terhubung ke TV. Menunggunya tidak terlalu lama, tinggal kita tunggu saja beberapa detik akan terhubung. Oke, dan HP Realme 3 Pro nya pun berhasil tersambung ke TV seperti ini. Untuk yang mempunyai paket data maupun WiFi, kita bisa menikmati nonton YouTube dari HP Realme ke TV. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke pengaturan untuk melihat TV-nya kembali. Apakah benar ini HP Realme 3 Pro nya? Oke. Ini ya, ini benar HP Realme 3 Pro nya seperti yang tadi kita bikin konten. Oke, ini HP-nya. Ini lewat pengaturan tentang ponsel. Oke, selanjutnya kita coba contoh buka atau nonton YouTube. Kita coba klik YouTube saja. Selanjutnya tinggal kita pilih saja video mana yang kira-kira akan kita tonton atau kita lihat. Coba kita tonton video Captain America. Oke, kita geser ke bawah untuk mencari videonya yang akan kita tonton. Aku coba tonton video ini. Coba kita klik saja videonya. Dan tampilan di TV pun masih kecil seperti ini. Buat ditonton juga kurang menyenangkan. Oke, gimana cara membesarkannya? Tinggal kita perbesar saja tampilan YouTube-nya seperti ini. Otomatis tampilan di TV pun besar seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini pasti sangat menyenangkan buat ditonton. Daripada ditonton di HP sendirian kurang menyenangkan, hanya hiburan sendiri. Lebih enak ditampilkan atau dipencerminkan ke TV, otomatis bisa menonton rame-rame. Apalagi film-film yang menegangkan bisa rame-rame, pasti lebih wah seperti nonton bioskop. Apalagi ini tanpa menggunakan kaset, tidak seperti DVD atau VCD yang menggunakan kaset. Kalau ini bisa kita nonton dari YouTube apa saja banyak sekali. Kalau di YouTube lebih komplit dan tanpa kaset, dan insya Allah lebih aman karena ini wireless tanpa menggunakan kabel lagi. Kita coba video lainnya apakah benar-benar lancar. Kita coba video lainnya dan sangat benar-benar lancar ya. Ini coba video film Captain America sangat lancar di TV maupun HP, sama-sama lancar, sama-sama tidak nge-lag, apalagi kualitas videonya juga sangat bagus seperti ini. Jadi kualitas di HP maupun di TV sama saja. Kualitas videonya di TV HD ya sama seperti yang ada di HP. Kualitasnya sangat jernih. Di YouTube-nya juga sangat lancar, sama saja. Tinggal kita buka YouTube di HP, otomatis di TV pun mengikuti. Kita coba contoh buka video ini, apalagi buat anak-anak seperti ini pasti sangat betah daripada anak-anak menonton di HP yang layarnya kecil dan sangat buruk buat mata. Lebih baik anak-anak nonton di TV dengan jarak yang lebih aman, insya Allah sangat lebih sehat di mata daripada nonton di HP yang kurang bagus untuk mata. Kalau seperti ini anak-anak pasti sangat betah dan nontonnya agak jarak jauh, tidak terlalu dekat dengan mata. Otomatis orang tua pun sangat bahagia dengan anaknya menonton seperti ini. Seperti ini tanpa menggunakan kaset lagi, apalagi cuma menggunakan HP saja bisa tampil di TV seperti ini. Dan untuk volumenya kita bisa membesarkan maupun memperkecilkannya dari HP seperti ini. Jadi volumenya dari HP juga bisa maupun dari remote TV. Jadi suaranya sangat oke karena bisa lebih kencang dengan menggunakan remote TV ya. Suara otomatis dari TV ya, dan suara dari HP otomatis berhenti atau enggak ada suaranya. Jadi suara juga berpindah ke TV. Jadi tenang saja, di HP tidak ada suaranya karena suaranya masuk ke TV. Oke, kita coba video-video lainnya sangat lancar tanpa nge-lag. Mau buka video apa saja. Dan ini sangat aman ya buat HP maupun TV ya. Tenang saja karena saya sudah memakainya, sudah mencobanya lebih dari 3 tahun dan alhamdulillah baik HP maupun TV-nya sangat aman. Walaupun saya sering menggunakannya saat berkumpul dengan teman-teman maupun keluarga, tetapi tidak masalah. Yang penting aman daripada menggunakan kabel langsung colokin dari HP ke TV. Otomatis
aku yakin itu kurang aman karena saya pernah juga menggunakan seperti itu dan rusak HP-nya. Di IC audio HP-nya pun rusak dan sampai sekarang tidak bisa dibenerin. Jadi lebih aman seperti ini menggunakan Anycase. Jadi rekomendasi sekali buat menggunakan Anycase, jangan menggunakan yang langsung dicolokin ke HP karena itu sangat berbahaya buat HP maupun TV-nya. Oke, kita coba video satu lagi. Video ini kita perbesar. Oke, kualitasnya sangat bagus ya, tidak akan membosankan kapan saja, apalagi kalau pas lagi lebaran takbiran bisa seperti ini. Apalagi acara-acara penting seperti pernikahan diperbesar seperti ini, pasti pernikahannya menjadi lebih indah dan momen-momennya sangat bisa dipublikasikan dengan dikirim ke video-video di HP. Oke, selanjutnya kita kembali saja. Untuk mematikannya cukup mudah, tinggal kita geser ke bawah kembali. Selanjutnya kita geser ke samping saja, terus kita nonaktifkan saja. Oke, otomatis pun dari HP kembali seperti ini. Ini tampilan Anycase-nya di TV kembali seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pencet lagi Anycase-nya agar ke atas kembali atau ke mode airplane mode lagi dan merajut off lagi. Kemudian kita cabut saja kepala chargernya dan kita taruh saja Anycase-nya buat kita gunakan kapan saja dan kapan saja memakainya. Selanjutnya kita pindahkan saja dari Anycase-nya ke acara TV ya, karena kita menggunakan TV di HDMI 2 jadi kita pindah HDMI 2. Oke, kita klik OK atau start, OK atau enter. Oke, dan tampilannya pun kembali seperti ini, tampilan di TV kembali. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.